Anda kembali lagi bersama kami. Penjualan rumah subsidi tahun ini masih menghadapi tekanan. Hingga pertengahan Juni, realisasi penyaluran melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP baru mencapai sekitar 22% dari target pemerintah. Data menunjukkan penjualan rumah subsidi baru mencapai 77.532 unit. Angka ini turun sekitar 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan masih jauh dari target 350 unit pada tahun ini. Pelaku industri menilai melemahnya daya beli masyarakat menjadi penyebab utama perlambatan penjualan rumah subsidi. Di sisi lain, kenaikan harga material bangunan juga semakin menekan margin pengembang yang memiliki ruang terbatas untuk menaikkan harga jual. Di tengah kondisi tersebut, pengembang terus berupaya meningkatkan daya tarik rumah subsidi. Mulai dari memperbaiki kualitas hunian hingga menghapus stigma bahwa rumah subsidi tidak layak ditempati. Dan untuk mengulas seperti apa kondisi sektor properti saat ini, rekan kami Ellen Gracia akan mengulasnya bersama dengan Dedi Indra Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, dalam segmen Zona Cuan. Anda kembali menyaksikan segmen Zona Cuan bersama saya Ellen Gracia, dan untuk membahas terkait daya tahan sektor properti di tengah berbagai dinamika ekonomi, kita akan mengulasnya bersama Bapak Dedi Indra Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Pak Dedi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ellen. Selamat datang di Zona Cuan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kita sudah masuk di semester kedua 2026 ya Pak. Betul. Banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari kenaikan suku bunga, kemudian juga tantangan ekonomi akibat geopolitik. Untuk industri properti saat ini sudah seperti apa nih Pak pengaruhnya? Kalau terkait kondisi ekonomi ya, terutama dampak perang nih, kan properti ini penjualannya sebenarnya turun dibandingkan dari kuartal ke-4 2025. Turunnya kurang lebih sekitar 25%-an lah. Pada kuartal ke-4 2025 itu properti naik tuh. Pertumbuhan penjualannya sekitar 7,8%. Nah, hari ini terkoreksi nih di kuartal pertama ya, 2026. Nah, ini kan banyak penyebabnya, Ellen ya. Pertama pasti adalah bunga BI rate yang naik ya. Iya. Yang kedua, kondisi ekonomi global, perang, terus fluktuasi pasar modal, nilai tukar rupiah. Yang terakhir kan ekonomi masyarakat kan belum pulih sepenuhnya, seperti itu. Jadi soal daya beli ya Pak ya, daya beli masyarakat ini yang juga menjadi perhatian, terutama untuk sektor properti perumahan. Ini kan punya multiplier effect juga ke perekonomian kita. Karena ada 40 industri turunannya. Iya, ada 40 industri turunannya. Ya. Sejauh ini seberapa besar sih Pak kontribusi sektor properti dalam mendukung perekonomian kita, walaupun saat ini juga kondisinya daya beli masyarakat ini juga sedang lesu? Sebenarnya kan kalau melihat cita-cita Pak Presiden kan, properti itu diharapkan menyumbang 2% pertumbuhan ekonomi kita, targetnya. Tapi dengan kondisi hari ini ya belum tentu tercapai ya, sekitar 2% pertumbuhan ekonomi. Karena ini properti ini luar biasa terkait industri turunannya. Seperti itu, Ellen. Masih banyak yang perlu dikejar. Benar. Dari pemerintah sendiri juga ada program 3 juta rumah. Nah, menurut perspektif dari APERSI, seberapa realistis sebetulnya target tersebut? Kalau 3 juta rumah itu kan sebenarnya ada dibagi 3 ya, rumah desa, rumah kota, sama rumah pesisir kan. Kalau kami kan masuk di program yang 350.000, program rumah subsidi, seperti itu. Nah, itu kalau tahun lalu, kalau kami kan pengembang yang main di MBR tuh kurang lebih sekitar 278.000 lah, apa 287.000 yang kami realisasi dari 350.000 kuota yang disediakan pemerintah. Oke, jadi progresnya juga sudah mulai on track naik, ya? Sudah naik. 2025 itu kita naik. Nah, faktor apa sih Pak yang sebetulnya menentukan keberhasilan dari program 3 juta pemerintah? Kalau saya melihatnya, karena kami bermain di rumah MBR ya, dari 350.000, yang paling kami hadapi sekarang ini ada beberapa hal. Pertama terkait LSD ini. LSD ini kan belum selesai ya, belum ada solusinya buat kami. Karena kami para pengembang ini kan semua beli tanah ini kan pasti di zona kuning. Tiba-tiba kan ada ketentuan ya bahwa ada ketahanan pangan nih. Kami sepakat dengan ketahanan pangan. Hanya saja kan
tanah-tanah yang sudah teman-teman pengembang beli yang sudah masuk zona kuning, nah ini perlu dipertimbangkan lagi. Ini kan sedang berproses nih. Nah ini jadi menghambat terhadap land bank kami. Banyak teman-teman yang dia nggak bisa bangun karena izinnya kan nggak bisa keluar pada saat dia tanahnya terkena LSD. Seperti itu. Pertama LSD. Kedua, memang kami bersyukur sekali Pak Menteri ARA ini ya mengeluarkan beberapa kebijakan ya terkait BPATB gratis, ya, kemudian PPNDTP, kemudian pembiayaan dengan pembiayaan properti buat kami dan toko-toko bangunan, itu bunganya rendah semuanya. Terus yang terakhir ini yang luar biasa lagi kan terobosan beliau dengan OJK kan dengan slik yang di bawah 1 juta kan nggak dilihat ya buat KPR, dan kemudian juga kalau konsumen pelunasan dulu butuh waktu 3 bulan, sekarang kurang dari 3 hari. Nah ini satu terobosan terbaru ini. Nah harapan kami dengan terobosan terbaru ini segmentasinya terbuka nih pasarnya. Dulu kan banyak konsumen kami, Ellen ya, udah beli rumah ternyata tergendala setelik. Nah itu, mudah-mudahan dengan kondisi sekarang yang apalagi masyarakat kena banyak masalah dengan pinjol, pay later, nah itu kan jadi problem buat kami sebagai penjual, dan apalagi masyarakat yang memang ingin punya rumah, dan mereka kadang-kadang, Ellen ya, mereka tuh nggak ngerti bahwa mereka terkena hanya 12.000 biaya administrasi, apalagi yang sudah diputihkan. Kan itu jadi dosa seumur hidup, mereka nggak bisa ngambil rumah. Nah ini terobosan nih. Sebetulnya sudah ada booster-booster juga yang memang diberikan oleh pemerintah. Betul, luar biasa untuk menopang sektor properti dalam kurun waktu kira-kira 2 tahun terakhir ini ya Pak ya, kalau kita perhatikan. Pak Prabowo nih, Pak Menteri ARA, luar biasa nih. Lalu kemudian kalau kita balik lagi ya Pak, berbicara soal kendala-kendalanya. Selama ini kan pembangunan rumah subsidi itu juga masih ada beberapa PR yang juga harus di-solve begitu. Mulai dari harga tanah, kemudian biaya konstruksi, hingga proses perizinan nih Pak. Menurut Bapak, hambatan mana yang saat ini masih menjadi PR terbesar? PR terbesar sebenarnya proses perizinan. Tadi terkait LSD, kemudian juga perizinan ini kan di setiap daerah kan banyak hal yang berbeda-beda. Dengan kebijakan kepala daerah yang berbeda-beda. Dan kemudian juga terkait tanah, ini kan aturan pemerintahnya itu membolehkan tanah kami jual tanah itu dari 60 sampai 200. Ini rentangnya terlalu luas. Makanya waktu itu saya pernah mengusulkan ke Pak ARA kalau bisa dibikin satu standar sendiri untuk rumah properti. Misalnya bangunan range-nya diperkecil dari 30 ke 36. Luasan tanah kalau rumah subsidi, khusus rumah subsidi 60 meter aja. Sampai 72 lah. Karena kalau terlalu luas pun, kalau di daerah-daerah yang gambut kan mereka nggak bisa pakai juga, malah cenderung jadi kumuh seperti itu. Yang penting kan pada saat pengembang itu bangun tanahnya misalnya luasan 60 sampai 72, nah ditambah fasilitasnya, taman standar tamannya, rumah ibadahnya, terus kondisi jalan, nah itu jadi satu terobosan juga. Oke, jadi perlu adjustment juga ya. Kan kami kan dianggap yang ngabisin lahan kan. Oke. Adjustment untuk standarisasinya ini juga perlu dievaluasi. Perlu. Itu belum berubah dalam. Oke, itu belum berubah tapi diharapkan bisa berubah. Diharapkan berubah. Oke, baik. Dengan kondisi saat ini juga Pak, kalau kita berkaca dari kondisi makroekonomi, dari kurs dolar Amerika Serikat ini kan juga sudah mendekati Rp18.000. Kemudian pastinya ada kenaikan dari sisi operasional, dari harga BBM misalnya, dari harga energi. Sudah sejauh mana nih Pak dampak yang paling terasa itu di bagian yang mana? Yang terasa itu memang pada saat kami membangun, material itu naik hampir 10-15%. Nah, ini terasa Pak bagi kami, terutama para pengembang subsidi. Bagaimana rumah subsidi itu kan tidak terjadi eskalasi ya. Saya yakin pemerintah juga tidak akan melakukan eskalasi karena ini bukan kebijakan yang populer. Sedangkan material ini terdorong kan, dorong naik. Nah, khusus yang di Jawa Barat itu kenanya 2 kali, ya, karena pada saat kebijakan gubernur ya tambang-tambang ditutup itu. Pengembang di Jawa Barat itu sudah terkena dari material alam. Tambah lagi sekarang yang terkait kondisi ekonomi global. Jadi mereka terkena kontraksi 2 kali. Nah, di kuartal pertama 2026 ini harga material ini sudah naik seberapa besar Pak? Kalau hitungan kami 10-15%. 10-15%. Ya. Dan ini juga turut membebani daripada margin pasti. Juga? Jadi kami ya para pengembang ini, kami ini harus
beradaptasi kan. Jadi kami harus tetap membangun, kan kita harus merah putih nih, membangun untuk masyarakat kan, rumah masyarakat. Tapi kami melakukan efisiensi cost segala macam. Yang hari ini kan yang survive itu bukan yang dulu growth ya, bicara luas lahan, sekarang yang efisien menurut kami. Oke, dengan strategi efisiensi ini bagaimana strategi dari para pengembang juga untuk memastikan bahwa di lapangan ini kualitasnya juga tidak berpengaruh ataupun juga terganggu gitu Pak? Kalau kami kan ada standar, Iya. Ellen ya, ada standar besinya, diameter besi, terus tipe konstruksinya, semua itu ada standar dari PU. Dari Kementerian PUPR dulu ya. Nah kami itu wajib mengikuti itu karena ada inspeksi. Nah kalau dilihat hari ini rumah subsidi itu sudah makin membaik. Apalagi waktu Pak Menteri Aras awal-awal menjabat itu kami semua disidak. Jadi itu ketahuan tuh Pak Menteri itu bisa tahu tuh Kementerian PKP itu ada oknum pengembang nakal ya gitu ya. Yang memang mereka ya secara konstruksi mereka tidak sesuai itu sudah tangkap-tangkapin sama Pak Menteri itu. Jadi sangat detail ya? Sudah ada SOP-nya begitu ya Pak? Sudah. Nah, apakah sempat dengan adanya tadi ya dari sisi material ini juga sempat mempengaruhi ataupun juga mengganggu dari pelaksanaan proyek? Kalau kenaikan pasti, Iya. Karena kan kami sampai hari ini nih kalau kita mau membangun itu pasti perhitungannya beda dengan kita membangun yang 2 bulan yang lalu, gitu. Setiap membangun kami pasti hitung lagi apakah ada kenaikan lagi atau tidak. Nah, yang paling penting adalah nih teman-teman pengembang itu melakukan kontrak jangka panjang dengan supplier-suppliernya bahwa materialnya kita ikat sekian. Tapi kan tidak semua supplier mau ya. Kita bicara sampai rentang 2026 kita beli baja ringan dengan harga flat, mereka juga kan nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan kita juga melihat juga ya saat ini dari kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, khususnya untuk pembeli rumah pertama, mungkin untuk generasi-generasi muda seperti generasi Z ataupun millennials. Menurut Apersi sendiri melihatnya kemampuan masyarakat saat ini dalam membeli rumah itu sudah seperti apa Pak? Nah, kan daya beli masyarakat turun. Terus juga kemarin Kementerian bekerja sama dengan instansi lain membuat satu aturan yang bahwa KPR itu bisa 40 tahun. Nah ini kan untuk menjangkau desil-desil yang masyarakat berpenghasilannya buat dia rasio ngambil KPR itu nggak cukup. Jadi dengan 40 tahun itu sebenarnya jangka panjang otomatis angsurannya turun nih. Dari 1,1 biasanya bisa jadi 700.000 per bulan gitu. Nah ini bisa menambah pasar lagi sebenarnya. Dan tinggal masyarakat tinggal cermat aja kan, 40 tahun pada saat dia punya uang dia bisa bayar, jadi jangka waktu diperpendek atau angsurannya diperkecil lagi seperti itu. Oke, jadi KPR 40 tahun ini bisa menjadi solusi ya Pak? Jadi salah satu solusi untuk generasi muda yang saat ini yang mungkin anak-anak umur 20 tahunan ya. yang masih perintis ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Dialog kita semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Zona Cuan akan kembali usai jeda. Dan Anda kembali di segmen Zona Cuan, kita masih membahas soal daya tahan sektor properti di tengah berbagai tantangan dinamika ekonomi. Pak Dedi, kita lanjutkan kembali. Ini kan suku bunga BI sudah naik di level 5,75%. Banyak sekali yang memang merasa saat ini jadinya untuk KPR ini jadi cicilannya semakin berat nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan saran ataupun tips apa yang bisa diberikan kepada masyarakat soal cicilan KPR ini? Nah, kalau kenaikan BI rate ini kan berdampak langsung pada saat orang yang mau membeli sekarang. Tapi ada juga masyarakat yang sudah membeli KPR, sudah ngambil KPR nih, nanti dia berdampak pada saat kan ada yang bunga fix 3 tahun, 1 tahun pada saat nanti dia fixnya sudah selesai nih langsung naikkan. Iya. Nah, sebenarnya kalau tips buat para calon pembeli sebenarnya jangka waktunya perpanjang aja. Jadi kan kita bisa, apalagi anak-anak Gen Z ini bisa 40 tahun, panjangin aja nggak apa-apa, sampai 30 atau 40 tahun. Memang perbankan sih sebenarnya jarang ya, memberi 30 tahun itu jarang ya. Iya. Rata-rata tuh 15, paling top tuh 20 tahun. Nah kalau bisa seperti itu otomatis, tapi otomatis kan cicilannya kecil nih. Nah kemudian mereka juga kan biasa kan, kalau
kita kerja dapat bonus akhir tahun gitu ya. Nah ini triknya jangan dipakai buat jalan-jalan dulu, itu digunakan untuk membayar pokoknya. Jadi pokoknya kita bayar sebagian, itu bisa dengan cara jangka waktu kreditnya diperpendek atau angsurannya diperkecil. Nah itu jadi lumayan membantu itu. Itu tipsnya ya, harus ada alokasi dana juga. Betul. Betul. Nah, tapi akhir-akhir ini kan memang KPR kan jadinya memang sedikit ada perubahan begitu ya, dengan adanya kenaikan dari suku bunga BI. Nah, apakah ini juga sedikit banyak telah berpengaruh juga terhadap daya beli dan juga minat masyarakat dalam membeli rumah? Pengaruh sebenarnya. Pengaruh bahwa masyarakat kan hitung bahwa oh ini bunga naik nih. Biasanya dia awal mau beli angsuran sekian, karena naik dia tambah naik kan. Tapi biasanya bank kan punya trik sendiri, perbankan itu dengan fix 3 tahun tuh sebenarnya bunganya lebih baik tuh, atau 1 tahun. Nah itu bunganya lebih rendah dibandingkan dia yang mengikuti fluktuasi, nanti dia kenaikan pada saat dia ikut bunga pasar. Sebenarnya kalau program-program perbankan sekarang tuh lebih kreatif, dia ada bunga di depannya tuh diperkecil sama dia. Oke, dari sisi akses pembiayaan juga ya Pak ya, dari proses mendapatkan KPR saat ini masih tidak nih menjadi tantangan juga untuk masyarakat? Oh tantangan sekali ini, terutama yang MBR nih, MBR luar biasa nih, masyarakat nih mau ngambil rumah subsidi, itu formnya luar biasa banyak banget, Ellen ya. Formnya banyak yang dia harus isi, kemudian materinya bisa sampai 40. Mereka harus menyiapkan. Ini kan harusnya pemerintah ini membuat hal yang simple, ya kan? Ini kan udah jelas bahwa yang diberi subsidi itu kan masyarakat ya. Nah, perbankan mengevaluasi si fulan ini cocok gak, sesuai gak dengan kriteria MBR. Nah pada saat masuk, tapi begitu dia sudah lolos verifikasi, ya kan? Nah itu persyaratannya banyak sekali. Nah jadi sepertinya seolah-olah ini jadi satu problem. Kelengkapan berkasnya jadi banyak kan, seperti itu. Harusnya dibuat terobosan, dikurangilah kelengkapan KPR buat masyarakat. Jadi lebih mungkin dipersimpel aja. Simpel aja gitu. Apa sih yang paling kritis? Slik OJK iya masuk, itu data pribadi masuk. Gitu. Jangan sampai nanti surat pernyataan belum punya rumah, bla bla semua. Itu kan tambah banyak kan, terlihat jelas bahwa begitu kita ngelihat slik kelihatan kan. Perbankan juga bisa ngecek nih si konsumen ini sudah pernah ngambil rumah atau belum. Oke, dalam beberapa tahun terakhir ini yang biasanya yang tidak lolos dalam proses verifikasi dan juga persyaratan untuk MBR ini misalnya itu di bagian yang mana? Sebenarnya yang banyak yang tidak lolos itu terkait slik. Korban-korban pinjol dan paylater. Tapi kan tadi saya sebut ada kebijakan kan dari pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa langsung jalan dari OJK nih. Oke, jadi tinggal tunggu tanggalnya aja ya. Harusnya kan sudah di launching kemarin. Sudah di launching, jadi akan segera harusnya mungkin. Sudah jalan harusnya. Baik, sudah jalan. Nah, kita ke kebijakan lainnya nih Pak, insentif PPN-DTP untuk sektor properti. Sejauh ini kebijakan ini sudah cukup membantu juga tidak untuk menggerakkan pasar properti? Sangat membantu, karena kan PPN-DTP ini kan lumayan kan, 11% ya, mengurangi cost dari konsumen untuk membayar PPN. Nah, tapi kan kuotanya sekarang tuh tahun ini 40.000. Mudah-mudahan di tahun depan sesuai janji Pak Menteri Keuangan ya dipersiapkan lagi kuotanya. Jadi kami yang kan itu apalagi kan berlakunya pada saat rumah serah terima ya. Jadi pada saat teman-teman pengembang itu yang menjual di bulan-bulan November, Desember yang sedang membangun, nanti ada kepastian bahwa di 2027 itu jelas PPN DTP berlanjut dengan adanya alokasi anggaran di APBN gitu. Oke, dan masih soal daya beli juga dari kondisi ekonomi saat ini. Jadinya apa nih Pak sebetulnya strategi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari pengembang juga dalam menjaga momentum penjualan rumah dan juga properti di sisa akhir tahun 2026 ini? Sebenarnya kami ini pengembang ini yang tadi kami sebut ya, harga material naik seperti itu. Jadi kami itu harus adaptif ya. Adaptif juga teman-teman ini sekarang, teman-teman pengembang ini sudah mulai bicara perumahan itu bukan lagi bicara tentang konsep rumah seperti apa, tapi sekarang kita Gen Z ini kita menjual gaya hidup.
Jadi kalau tinggal di perumahan ini, ya kan, udah ada tempat coffee shop, ini tempat bermain anak. Nah itu jadi satu hal yang dikedepankan sama teman-teman. Bukan bicara rumah tipenya seperti ini. Nah ini udah masuk konsep seperti itu. Nah kami juga dengan banyak permasalahan perizinan, kami ini harus ekstra keras juga bahwa bagaimana izin itu tetap cepat selesai segala macam. Terobosan-terobosan itu udah luar biasa sebenarnya dari pemerintah. Apalagi buat MBR, PBG digratiskan, BPHTB itu perjuangan luar biasa ya. Dan luar biasa perjuangan Pak Menteri PKP dan Pak Mendagri ini luar biasa. Karena kami juga paham bahwa di Pemda itu untuk melepas BPHTB gratis itu mereka sebenarnya mau dan tidak mau. Karena PAD mereka kan. BPHTB PAD mereka. Iya. Sedangkan seperti Ellen tahu bahwa dana transfer dari pusat kan berkurang. Iya. Bagaimana pemerintah daerah membangun? Nah, apalagi daerah yang mereka kehidupan ekonomi dari APBD. Ini kan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat. Seperti itu sebenarnya. Tantangannya mau kasih atau enggak gitu kan. Sudah ada terobosan-terobosan juga Betul. yang memang diberikan ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi di sisi lain juga nih Pak, kalau kita melihat dari faktanya, Indonesia ini kan menghadapi backlog perumahan yang juga cukup besar. Menurut Bapak apa yang sebetulnya bisa menjadi solusi agar nantinya tuh memang masyarakat ini bisa memiliki rumah dan juga proses pembangunan rumah tadi ya dari proses perizinan ini juga bisa lebih lancar dan optimal lagi. Nah, kita kan selalu bicara nih backlog 9 juta sekian gitu ya, Ellen ya. Tapi kan tidak punya data akurat by name by address. Di daerah mana misalnya di kelurahan ini backlognya rumahnya berapa sih? Jadi kami ini pengembang itu nggak salah beli lokasi. Jadi kami tahu, oh misalnya di kabupaten ini backlognya sekian ratus ribu. Gitu. Nah jadi kami tahu, oh berarti kami para pengembang ini menyiapkan rumah hanya seperti itu ya. Plus tambah nanti angka pertumbuhan penduduk kan, yang nanti mereka usia 20 ke atas mereka beli rumah. Nah itu kan kami berhitung di situ. Nah makanya sekarang hari ini kan ada survei sensus. Nah Kementerian PKP itu memasukkan pertanyaan buat terkait menjawab backlog dari rumah gitu. Harapan kami setelah sensus ini keluar nih bahwa di kabupaten ini data realnya backlognya seperti ini. Atau di kecamatan ini backlog rumah sekian banyak gitu. Jadi kami nggak salah beli lagi. Jadi takutnya kami beli luas di daerah ini ternyata backlognya nggak seperti itu. Hari ini penyebar kita disebut bahwa backlog sekian, ini sekian, tapi belum ada data yang valid bahwa di kabupaten ini sekian. Oke, jadi sebetulnya perlu validasi juga dong data dengan stakeholder terkait juga ya. Betul, tapi sekarang lagi sensus kan? Lagi sensus juga. Betul. Nah, jawaban masyarakat nih kalau mereka menjawab dengan kondisi apa adanya nih, data ini bisa kami minimal datanya mendekati lah, kami tahu gitu. Jadi sebetulnya menurut Bapak, menurut Apersi, bagaimana pembagian peran yang ideal antara pemerintah, kemudian perbankan juga, dan pengembang agar penyediaan rumah ini bisa berjalan lebih efektif dan juga tetap terjangkau untuk masyarakat? Ya, kalau di pemerintahan kan kami berharap regulasinya sekarang diperbaiki nih. Kami kalau Apersi kemarin saya menyoroti nih zonasi dari rumah MBR ya. Itu kan nggak pernah berubah. Hanya berdasarkan indeks kemahalan konstruksi, tapi tidak pernah disinkronkan dengan UMK. Jadi ada beberapa daerah yang karena dia memang mahal, UMK rendah kan orang mau beli sebenarnya rasionya nggak cukup. Seperti itu. Jadi pada saat mau beli, gaji saya kurang ya. Seperti itu. Nah ini kami mengusulkan untuk dibongkar zona tersebut. Jadi pembuatan zona-zona, kan ada zona 1, 2, nah itu berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dan UMK dimasukkan. Nah, apalagi di tengah kondisi yang saat ini, ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Betul. Artinya diperlukan lagi dong Pak, kebijakan atau stimulus tambahan lagi. Stimulus kalau sekarang tinggal yang kami harapkan eskalasi harga sebenarnya. Eskalasi harga. Atau pemerintah buat satu terobosan lah. Misalnya harga yang rumah subsidi sekian, ini namanya MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung. Jadi misalnya 250 atau 300 juta itu disubsidi pemerintah juga bunganya. Jadi untuk masyarakat kelas menengah? Ya. Menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Nah MBT kan sekarang kan di atas harga rumah subsidi kan bunganya kan ketentuan pasar kan atau ketentuan bank. Nah maksudnya dibuat nih MBT ini. Misalnya sampai 3 kali rumah subsidi
pemerintah mensubsidi nih. Kalau MBR kan 5%, mungkin dibuat 6-7%, flat sampai lunas. Nah, ini kan bisa jadi satu solusi juga. Nah, sebenarnya perbankan juga menunggu itu sebenarnya. Itu regulasi dari pemerintah. Nah, kalau terkait perbankan, kami berharap kerjasama dengan perbankan itu dipererat lagi, terutama terkait persetujuan dipercepat, terus scoringnya lebih dimudahkan lah buat masyarakat untuk mengambil rumah tersebut gitu. Oke, baik. Dan di akhir tahun 2026 ini, jadinya prospek untuk sektor properti dan perumahan itu akan seperti apa, Pak? Melihat berbagai banyak sekali ya ketidakpastian ekonomi yang masih ada di saat ini. Sebenarnya kalau kami di Apersi, kalau saya keliling itu saya menimbulkan membuat rasa optimisme. Apalagi Indonesia kan lagi bonus demografi. Banyak anak-anak Gen Z kan yang memang kebutuhan rumahnya tinggi, backlog tinggi segala macam. Sebenarnya pasar properti ini masih menjadi suatu hal yang pasar yang menjanjikan buat kita semua. Pasarnya ada kok. Tinggal kita bicara dengan regulasi pemerintah dimudahkan, baik perizinan segala macam. Terus dengan perbankan dipermudahkan KPR buat masyarakat. Apalagi OJK sudah memudahkan. Tinggal harapan kami pemerintah ini bisa menekan harga material yang kami pakai. Seperti itu. Jadi dari bonus demografi itu sebetulnya ini pasar yang bagus ini sebenarnya. Pasar properti ini masih sangat luas ya, sangat menjanjikan. Sampai 2030 lah sebenarnya. Bonus demografi ini luar biasa untuk Indonesia. Para pembeli rumah pertama nanti. Betul. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dedi Indra Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Apersi, atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Zona Cuan kali ini. Sehat dan sukses selalu. Amin. Dan demikian segmen Zona Cuan kali ini, kita kembali ke Nusantara Business Hour.